Warna kulit normal. Denyut nadi stabil. Tetapi dia tidak sadarkan diri. Dao Tianbai. Ikuti resep ini. Seduh Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Dan bawa ke sini. Ganoderma salju 1000 tahun. Masih berasap. Nah, kau bahkan memiliki akses ke Ganoderma salju 1000 tahun. Katakan padaku, siapa kau? Kau datang ke keluarga Dao Tian kami. Apa tujuanmu sebenarnya? Paman kedua Dao Tian. Apa yang kau lakukan? Nah, kulihat kau punya niat jahat. Ingin merebut aset keluarga Dao Tian kami. Aku menghabiskan 5 miliar untuk membeli Snow Ganoderma berusia 1000 tahun untuk mengobati Dao Tian susu. Apa kau pikir masih perlu untuk mengingini aset keluargamu? 5 miliar. Sepertinya kau sudah tahu. Saham keluarga Dao Tian kami. Semuanya ada di tangan susu. Sebaiknya kau membangunkannya dulu. Baru kemudian merebut properti itu. Paman kedua Dao Tian. Apa ada yang salah dengan otakmu? Nah, kau berani menertawakanku mati. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan belati? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa yang sedang kau lakukan? Katakan padaku paman kedua Dao Tian. Saudara Long, obatnya sudah siap, Saudara Long. Apa yang sedang kau lakukan? Kau berikan itu padaku. Jangan biarkan dia memberinya makan. Dao Tianbai. Hentikan paman keduamu. Jangan biarkan dia membuat masalah. Tidak, Saudara Lon. Dia juga paman keduaku. Apa kau percaya padaku? Atau kau percaya pada paman keduamu? Tentu saja aku percaya padamu. Saudara Lon, jangan main-main. Ini. Kenapa dia belum bangun juga? Saudara Lon, jadi kau mengatakan. Kau bocah. Kau hanya berpura-pura. Datang dan jadilah budakku. Aku di mana? Susu, kau sudah bangun. Kakak, Mustahil. Ada aku Wang Tianlong di sini. Apa yang mustahil? Susu. Aku tidak percaya. Paman kedua Dao Tian. Keponakanmu sudah bangun. Kau sepertinya tidak senang. Apa kau meracuninya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku meracuni susu? paman kedua. Kau juga di sini. Susu. Kau sudah bangun. Syukurlah kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Kau, Susu. Wang Tianlong, Saudara Long, dialah yang menyembuhkanmu. aku ingat. 3 tahun lalu, kita bertemu di kolam renang Gunung Jiulong. Gunung Jiulong. Bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi 3 tahun lalu? Ya. Tapi kau harus mengembalikan Leontin Jiok itu padaku dulu. Leontin Giok apa? 3 tahun lalu, di kolam renang Gunung Jiulong, untuk menyelamatkanmu, aku menggunakan pusaka keluarga kami, batu Jiok anggrek putih dari keluarga Dao Tian, untuk mendetoksifikasi dirimu. Tapi setelah itu, kau dan Leontin Jiok itu menghilang bersama. Bisakah kau ceritakan padaku dulu apa yang terjadi? Dulu, apa kau baik-baik saja? Kau menyelamatkanku. Sekarang kau bisa mengembalikan Leontin Jiok itu padaku. Jadi begitu. Leontin Gioknya tidak ada padaku sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya untukmu. Kita mau kemana? Kepala lembu dan muka kuda. Pembunuh kepala kerbau dan pembunuh muka kuda. Hei kepala sapi dan muka kuda. Papan peringkat pembunuh. 3 pembunuh teratas. Betul sekali. Apa tujuanmu di sini? Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja kami di sini untuk mencabut nyawamu. Siapa idiotnya yang membayar nyawaku kali ini? Betul sekali. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, mati saja dengan patuh, untuk menghindari aku mengambil tindakan. Kudengar kepala sapi dan muka kuda adalah pembunuh tanpa ampun, Kakak Lon. Jangan khawatir, aku di sini. Sepertinya, kedua berandal ini tidak tahu reputasi kita. Selain Mingyai dan Raja Tianwu, di kota Tianwu, tidak seorang pun pernah lolos dari kami. Benarkah begitu? Kalau begitu coba saja. Baiklah, mari kita lihat.
Tangan penakluk naga. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Sepertinya aku meremehkanmu. Tebasan bilah emas mungkinkah kah? Sekarang kau takut. Beritahu, aku siapa yang mengirimmu. Keluarga Shao. Keluarga Shao masih belum menyerah. Apa yang kau lakukan di sini? Keluarga kami tidak menyambutmu. Aku di sini untuk mengambil hakku. Apa milikmu? Aku sudah membuangnya sejak lama. Pergi. Benda itu, aku khawatir kau tidak rela berpisah dengannya. Pergi dari sini. Aku di sini untuk mengambil milikku yang paling berharga. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Untukmu, pergi dari sini. Wang Tianlong, biar ku beritahu, kita sudah bercerai. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku lagi. Kau terlalu memikirkannya. Aku sedang berbicara tentangmu. Anggrek giok putih yang kau pakai di lehermu. Ini milikku. Kamu tidak bisa memilikinya. Jangan membodohi dirimu sendiri. Mo Wan Er. 3 tahun lalu, di kolam renang Gunung Jiulong, kau mengambil leontin giok ini dariku. Membuatku salah percaya bahwa kau adalah penyelamatku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Benda ini, kau harus mengembalikannya padaku. Wang Tianlong menyuruhku untuk memberitahumu, kamu tidak bisa memilikinya. Mo Wan Er apa? Kau masih tidak mau mengembalikannya? Bagaimana jika aku tidak mau? Wang Tianlong, semua orang hampir saja dibodohi olehmu. Apel, tadinya kupikir kau adalah tokoh besar, tapi sekarang kau hanya tampak seperti anak anjing kecil. Mo Kong, apa yang kamu katakan? Hei Kan, baru saja Biro Keamanan dan aku pergi menyelidiki Wang Tianlong ini. Hanyalah orang biasa. Semua yang telah dia lakukan sebelumnya hanyalah gertakan. Kau bilang aku hanya meminjam kekuatan orang lain. Tepat sekali, kau mengandalkan Dewa Perang Tianji dan koneksimu dengan Tetua Xin, meminjam 5 miliar untuk membeli Granoder Mas Salju, hanya untuk menaikkan keluarga Shao. Kemudian, kau berteman dengan keluarga Dongfang dan Dotian. Kakak ipar kau cukup banyak akal. Adik kecil, kemampuan deduksimu sangat mengesankan. Sayang sekali kau bukan seorang detektif. Jangan sombong. Mari kita lihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Apa? Kau ingin melawanku? Kaulah yang memilih jalan menuju kematian. Baiklah. Hari ini, aku akan bersama keluarga Momu, menyelesaikan skor dengan jelas. Omong kosong. Apa kau benar-benar berpikir aku Wang Tianlong, sampai di tempatku sekarang dengan mengandalkan orang lain, bahkan kepala lembu dan muka kuda pun tidak bisa mengalahkanku. Kau masih ingin membunuhku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kakak, selamatkan aku kakak. Wang Tianlong, biarkan dia pergi. Baiklah, berikan padaku anggrek giok putih itu. Saudara Bao. Saudara Bao ini buruk. Wang Tianlong datang ke keluarga Mo kami dan mencuri liontin giokku. Apel, bukankah mereka bilang dia hanya orang biasa? Ya, kami sudah mengecek dengan Biro Keamanan. Dia hanya orang biasa. Bagaimana bisa orang biasa membunuh kepala kerbau dan muka kuda? Sepertinya, Wang Tianlong ini benar-benar sesuatu yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa ditindas oleh Wang Tianlong sepanjang hidup kita. Sekarang ayahku sudah meninggal. Keluarga Shao telah jatuh. Aku tidak punya cara. Bagaimana? Apakah begitu putus asa? Bagaimana ini seperti putra seorang jenderal bintang 7? Siapa kau? Tidak masalah. Siapa aku? Yang penting adalah, apakah kau ingin balas dendam? Tentu saja. Tapi kami hanya tidak bisa mengalahkan Wang Tianlong. Kau tidak bisa. Tapi aku bisa. Denganku Wang Tianlong akan mati. Kau bisa membunuh Wang Tianlong? Tentu saja. Aku membunuhnya sekali 3 tahun lalu. Aku masih bisa melakukannya 3 tahun kemudian. Apel, kau membunuhnya sekali 3 tahun lalu. Ya. Selama kau mengikuti instruksiku, aku pasti akan membalaskan dendammu. Saudara Long, akhirnya kau datang. Silakan masuk. Datang dan duduk bersama. Masuk dan duduklah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Bagaimana kau tahu? Aku tidak diterima di sini. Duduk di sana. Tidak, aku hanya akan duduk di sini. Biar aku memperkenalkan semuanya. Ini Wang Tianlong. Saudara Longku, dialah orangnya yang menyembuhkan adikku. Wang Tianlong menyembuhkannya. Dia memiliki kemampuan itu. Aku benar-benar meremehkannya sebelumnya. Aku tidak percaya. Dia pasti menggunakan cara lain. Ya, orang ini kejam. Sangat dalam. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Apa? Dia sekuat itu? Semuanya, terima kasih semuanya, karena telah datang ke keluarga Daotian kami untuk merayakan kebangkitanku. Di sini, grup Daotian kami telah memutuskan
untuk mengeluarkan 10 miliar dalam hak pembelian bahan obat untuk diberikan kembali kepada semuanya. Apa kau bocah? Masalah sebesar ini. Kenapa kau tidak membahasnya denganku? Paman kedua kau tidak mengerti. Masalah ini aku dan adikku sudah membahasnya. Tidak. Kalian berdua bocah apa yang kalian tahu? Aku sama sekali tidak setuju. Paman kedua jangan lupa. Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas grup Daotian. Memangnya kenapa? Aku masih seniormu. Grup Daotian, aku juga seorang pendiri. Aku bilang tidak ya tidak. Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Aku pikir kaulah yang sombong. Hubunganku dengan paman kedua Daotian bukan urusanmu. Paman kedua Daotian dan aku sudah saling kenal selama 20 tahun. Sedekat saudara kandung, kamu ini apa? Paman kedua Daotian berkata, dia ingin menjadi budakku selama sebulan. Kalau begitu, kau ikut juga. Apa yang kamu katakan? Kamu berani menjadikanku budak. Kau punya banyak keberanian. Aku pikir kaulah yang punya banyak keberanian. Kau telah berulang kali mempermalukanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Wang Tianlong, kau bahkan ingin memukul ibuku. Wang Tianlong, aku beritahu ya, jika kamu berani menyentuh ibuku, ini belum berakhir. Wang Tianlong, tidakkah kau punya malu? Kau bahkan tidak akan meninggalkan mantan ibu mertuamu sendirian. Xiao Bao, kau sudah pulih. Sepertinya kematian Xiao Shan belum menyadarkanmu. Lebih baik kau tidak menyebut ayahku. Karena kau menyebut ayahku, aku Xiao Bao bersumpah bahwa ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Hanya kau. Sepertinya Xiao Shan benar-benar mati sia-sia. Wang Tianlong diam. Kau tidak memenuhi syarat untuk menyebut ayahku. Xiao Bao, menurutmu siapa dirimu? Jika bukan karena ayahmu, apakah kau memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Bagus, Wang Tianlong. Karena kau begitu sombong, maka mari kita bersaing dan lihat siapa yang lebih baik. Apa? Kau ingin bersaing? Aku tahu seni bela dirimu kuat. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku tidak percaya bahwa tanpa ketua Xing, dibandingkan dengan keluarga Mao dan Shao, mari kita lihat siapa yang lebih kaya. Kau ingin bersaing denganku secara finansial? Lumayan, hak pembelian keluarga Daotian. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk membelinya. Aku tidak menginginkan hak pembelian ini. Karena kau menginginkannya, aku akan ikut bermain. Maka sebaiknya kau berhati-hati. Sejauh yang aku tahu, tetua Xing sedang sakit dan menolak pengunjung. Dia tidak akan mengirimimu. Cek 5 miliar lagi. Jadi, kau menungguku di sini. Tepat sekali, Wang Tianlong. Sekarang kau harus menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Mengungkapkan jati diriku yang sebenarnya. Hanya kalian beberapa lawan yang kalah. Kau. Nah, jangan repot-repot dengan orang seperti ini. Kehilangan muka. Jika kamu benar-benar mampu, mas asli prak asli, bawa keluar dan tunjukkan pada semua orang. Baiklah, tapi bisakah keluarga Xiao dan Mo menghasilkan 10 miliar? Tentu saja kami bisa. Bagaimana dengan 20 miliar? Aku akan menawarkan 20 miliar untuk membeli hak pembelian grup Daotian. Wang Tianlong, kau melakukan ini dengan sengaja. Aku melakukannya dengan sengaja. Saudara Bao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak mendapatkan hak pembelian keluarga Dongfang terakhir kali. Kali ini kita harus mendapatkan hak pembelian keluarga Daotian. Tepat sekali. Dengan hak pembelian keluarga Daotian, kedua keluarga kita bergabung. Pasti akan membuat kita kembali berjaya. Bisakah kau menghasilkan 20 miliar? Apa kau tidak percaya padaku? 20 miliar. Bukan 5 miliar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? 5 miliar dan 20 miliar. Bagiku, tidak ada bedanya. Wang Tianlong, tidak bisakah kau sehari saja tanpa menyombongkan diri? Aku tidak menyombongkan diri. Perspektifmu lah yang terlalu terbatas. Baiklah. Wang Tianlong, bisakah kau menghasilkan 20 miliar? Hak pengadaan ini akan kami berikan padamu. Baiklah. Saudara Bao, saya pikir Wang Tianlong hanya menggertak. Bersiap untuk melarikan diri. Ini 20 miliar, ambil ini. Sekarang bisakah kau kembalikan Leontin Giok pusaka keluargaku kepadaku? Baiklah. Ini. Semuanya, 20 miliar ini adalah hadiah dari Dongfang Group kami. Untuknya, ini tidak mewakili sikap Dongfang Group kami. Setelah masalah ini, itu tidak ada hubungannya dengan Dongfang Group kami. Kau. Wang Tianlong, bukankah kau hanya meminjam kekuatan orang lain? Sekarang aku akan menawarkan 30 miliar. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa membantumu. 30 miliar. Bisakah keluarga Mo dan Shao Anda bahkan mengumpulkan 30 miliar? Tentu saja, seekor unta yang sekarat masih lebih besar dari seekor kuda. Saudara Bo tidak mungkin berbohong kan? Benarkah akan menghabiskan 30 miliar untuk membeli hak pengadaan keluarga Daotian kita?
Tentu saja perkataanku adalah jaminanku. Kalau begitu, aku akan memberimu hak pengadaan. Aku tidak menginginkannya lagi. Kau tidak menginginkannya. Aku tidak menjalankan bisnis. Untuk apa aku membutuhkannya? Lalu mengapa kau menaikkan harganya begitu tinggi? Aku suka. Kau mencari mati. Xiao Bao, kau gatal ingin dipukul lagi. Apa? Kau ingin memukulku? Jika aku ingin memukulmu, kau sudah mati ribuan kali. Wang Tianlong, jangan berpikir kau yang terkuat di Tianwu. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Baiklah, aku akan menunggu. Xiao Bao, biar ku peringatkan. Saat ini kau tidak memiliki Jenderal Bintang 7 untuk melindungimu. Beraninya kau membahas itu. Aku pikir kaulah yang mencari mati. Kupikir kaulah yang mencari mati. Saudara Long adikku pingsan lagi. Xiao Bao, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku akan memusnahkan keluarga Xiaomu. Saudara Long, menurutmu ini adalah racun yang tersisa? Tidak. Ganoderma salju 1000 tahun dapat menetralkan semua racun. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Dilihat dari nadinya, adikmu telah diracun lagi. Diracun lagi? Saudara Long, apa maksudmu? Aku menduga, adikmu baru saja diracun. Mustahil. Saudara Long, siapa yang berani meracuni adikku di rumahku sendiri? Betapa beraninya. Berani tepat di depan mataku, diracun. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Saudara Long, bagaimana dengan adikku sekarang? Sekarang Ganoderma salju 1000 tahun sudah habis. Aku kehabisan pilihan. Bukankah adikku? Tapi jangan khawatir. Masih ada ini. Apel. Anggrek giok putih, bukankah itu pusaka keluarga kita? Bisakah itu menyelamatkan nyawanya? Ini bukan obat. Bagaimana bisa menyelamatkan nyawa? Jadi, masih belum ada cara. Jangan khawatir. Meskipun tidak bisa menyelamatkan nyawa, tetapi dapat menetralkan racun. Giok ini bisa menetralkan racun. Memang, giok putih berkualitas tinggi, memiliki efek mendetoksifikasi dan menangkal kejahatan. Hai saudara Long, jadi adikku, pasti sudah diselamatkan kan? Jangan terlalu bersemangat dulu. Aku merasa seluruh hal ini mencurigakan. Aku menduga ada pengkhianat dalam keluargamu. Seorang pengkhianat? Tidak terdeteksi oleh dewa atau iblis. Peracunan hanya bisa dilakukan oleh seseorang dari keluarga Daotianmu sendiri. Tidak terdeteksi oleh dewa atau iblis. Meracuni. Kau tidak berpikir itu paman keduaku kan? Aku belum bisa memastikan. Tapi kusarankan agar saat adikmu bangun, kalian berdua berakting. Tindakan macam apa ini? Berpura-puralah susu tidak tertolong dan tidak sadarkan diri. Dan kau berpura-pura menurunkan penjagaanmu untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Bagus sekali. Saudara Long bagus sekali. Bagaimana denganmu? Aku harus bertemu teman lamaku kalau begitu. Saudara Bao, jati apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan panik. Bukankah ulang tahun Dewa Perang Beihai akan segera tiba? Dewa Perang Beihai, tepat sekali. Selama kita bisa membuat aliansi dengan Dewa Perang Beihai dan bertemu dengannya, apakah kita masih perlu khawatir tentang Wang Tianlong? Benar. Jadi bagaimana kita bisa bertemu dengan Dewa Perang Beihai dan membentuk aliansi dengannya? Hal-hal yang dipuja oleh Dewa Perang Beihai, keluargaku kebetulan memilikinya. Bisa diinvestasikan di tempat yang tepat. Raja Wu, apa perintahmu? Bangkit. Terima kasih Raja Wu. Tianji, apa pendapatmu tentang Beihai, orang ini? Ilmu pedang Dewa Perang Beihai sangat luar biasa. Aku bertanya tentang orang macam apa dia. Beihai dia cukup dalam. Menghitung dengan cermat, Beihai juga berusia sekitar 60 tahun. Di antara 3 dewa perang dialah yang tertua. Ya, Raja Wu, dalam beberapa hari akan menjadi ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60. Dulu, dia menentang nasihat semua orang dan membantuku naik ke posisi Raja Wu. Tapi sekarang, aku tidak bisa melihat menembusnya lagi. Raja Wu, apakah Anda ingin? Prestasi militer Beihai luar biasa. Tentu saja aku akan mengiriminya hadiah besar. Raja Wu, Dewa Perang Beihai memiliki kehidupan yang sulit. Kehilangan istri dan putranya. Mohon Raja Wu menunjukkan belas kasihan. Jangan khawatir. Namun, di antara mereka yang mengkhianatiku dulu, selain Beihai, ada juga kau. Aku tidak berani. Kesatiaanku kepada Raja Wu, sejernih matahari dan bulan. Baiklah, baiklah, jangan takut. Aku hanya bertanya. Pergi dan siapkan hadiah besar untukku. Raja ini ingin secara pribadi mengirimkannya ke Beihai.
Kenapa kamu ada di sini? Apakah ini hanya diizinkan untuk kalian datang? Tentu saja, apakah kamu punya undangan? Sebuah undangan ini adalah perjamuan. Ini bukan pertemuan. Itu masih membutuhkan undangan. Dasar udik, hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Perang Beihai. Bukan sembarang orang bisa datang. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat masalah di sini. Dewa Perang Beihai tidak seperti Dewa Perang Tianji. Begitu mudah diajak bicara. Lalu bagaimana kau bisa masuk? Aku mengundang mereka. Benar sekali. Saudara Bao mengundang kami. Xiao Bao, sepertinya kau sudah menjadi sedikit sombong belakangan ini. Aku tidak kompeten, tapi aku baru saja diterima sebagai murid oleh Dewa Perang Beihai. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 guruku. Seluruh perjamuan berada di bawah kendali Xiao Baoku. Di bawah kendalimu. Jadi jika terjadi kesalahan, itu semua tanggung jawabmu. Wang Tianlong, dengan aku di sini hari ini, kau tidak akan bisa menyebabkan masalah apapun. Itu bukan urusanmu. Xiao Bao, salahkan nasib burukmu. Karena menjadi murid Beihai saat ini. Wang Tianlong, apakah kau mencari kematian? Kupikir kaulah yang mencari kematian. Kenapa tidak bisa masuk? Paman kedua. Hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Perang Beihai. Mengapa semua jenis orang ingin masuk? Tepat sekali. Apa kau dengar itu? Bocah, hanya mereka yang benar-benar bangsawan berpangkat tinggi dapat masuk untuk memberikan penghormatan kepada Dewa Perang Beihai. Orang sepertimu yang bermain trik pada dasarnya tidak layak. Aku tidak pantas mendapatkannya. Wang Tianlong, jangan berpikir bahwa hanya karena kau bisa mengeluarkan 5 miliar, kau adalah seorang tokoh besar. Semua orang di sini kaya. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan kami? Ambil saja ini. Apa ini? Mungkinkah alkohol palsu yang dicerkan? Tidak. Ini adalah kristal. Air jernih. Wang Tianlong, apa kau gila membawa sepanci air jernih untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai? Mengapa kau membuat masalah di sini lagi? Aku menyebabkan masalah. Masalah ini tidak perlu kau mengaturku. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kau tidak menggunakan nama Dongfang Group kami untuk menyelinap ke pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai. Grup Dongfang. Aku benar-benar tidak memikirkannya. Hari ini saya Wang Tianlong akan secara terbuka dan dengan percaya diri berjalan masuk. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Kakak, senior itu Wang Tianlong. Dia sangat penuh kebencian. Mencoba mengganggu perjamuan ulang tahun guru. Berani mengganggu perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Siapa kau? Aku adalah seorang jenderal perang di bawah Dewa Perang Beihai. Xiao Kai. Xiao Cai. Sudah berapa lama kau mengikuti Beihai? 2 tahun. Lalu apa hubunganmu dengan Xiao Hong? Dia adalah ayahku. Panggil Xiao Hong ke sini. Aku tidak akan mempersulitmu. Wang Tianlong, kau mencari mati. Xiao Hong adalah jenderal perang nomor 1 di bawah komando Dewa Perang Beihai. Apakah kau pikir kau bisa melihatnya hanya karena kau menginginkannya? Diam. Hanya berdasarkan dirimu ingin bertemu ayahku. Kau sangat naif. Jadi ayahmu, tidak bisakah dia bertemu orang lain? Bajingan, kau pikir kau siapa? Ingin bertemu jenderal perang 9 bintang. Kau pikir kau siapa? Berani menghentikanku di sini. Wang Tianlong, aku sudah memberimu banyak muka. Berani di kediaman Dewa Perang Beihai untuk menghina kakak seniorku. Lalu kenapa jika aku menghinanya? Ini bukan rumah lelang dengan tetua Sing mendukungmu. Hari ini tidak ada tetua Sing. Dan Wang Tianlong, aku tidak takut pada siapapun. Wang Tianlong, ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai. Kau ingin membuat masalah di sini. Bahkan kakakku pun tidak bisa melindungimu. Jika aku Wang Tianlong ingin membuat masalah, aku tidak butuh perlindungan siapapun. Jadi maksudmu, kau bersikeras untuk menerobos masuk ke kediaman Dewa Perang Beihai. Jadi kenapa jika aku? Wang Tianlong, ada jalan ke surga tetapi tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, namun kau menerobos masuk. Berani menerobos masuk ke kediaman Beihai. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Xiao Bao, urus urusanmu sendiri. Hari ini aku menerobos masuk. Maka kau mencari kematian. Beraninya kau melukaiku. Jika bukan karena Jenderal Xiao Hong, aku sudah membunuhmu. Wang Tianlong, beraninya kau bertindak begitu kasar. Apa kau tidak takut Jenderal Xiao Hong akan membuatmu dieksekusi? Diam, satu kata lagi. Dan aku akan membunuhmu juga. Xiao Hong, aku tahu kau di sini. Aku memberimu waktu 3 menit untuk keluar. Jika tidak, aku akan membunuh putramu di sini. Wang Tianlong, kamu gila. Kau berani menggunakan putra Jenderal Xiao Hong untuk mengancamnya. Saat ayahku tiba, kau pasti mati. Benarkah? Aku khawatir kau tidak tahu siapa aku.
Siapa yang ingin membunuh putraku? Jenderal Xiao itu dia. Wang Tianlong, dia melukai Jenderal Xiao Hei dan memotong salah satu tangannya. Kau akan mati hari ini. Xiao Hong, sudah 3 tahun. Apa kau tidak mengenaliku? Kau. Siapa kau? Xiao Hong, teknik saber keluarga Xiao Mu. Awalnya hanya memiliki 9 form. Apa kau ingat bagaimana form ke-10 tercipta? Bentuk ke-10 dari teknik saber keluarga Xiao didasarkan pada tebasan pedang emas Raja Wu. Tapi masalah ini hanya diketahui oleh Raja Wu dan aku. Bahkan Dewa Perang Beihai tidak tahu. Mungkinkah dia? Xiao Hong, apa kau belum ingat? Mungkinkah kamu? Kau berani tidak berlutut di hadapanku? Mengapa kamu berlutut padanya? Diam, kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan hari ini. Jenderal Xiao, mengapa kau berlutut? Dia penipu. Dasar berandang. Xiao Bao, apakah kamu sudah melupakan ayahmu? Bagaimana dia meninggal? Ini penawarnya. Tidak perlu. Racun kecil ini tidak bisa menyakitiku. Kalau begitu tolong lepaskan anakku. Aku Xiao Hong bersedia memberikan segalanya. Jenderal Xiao, hari ini putramu melukaiku. Jika aku hanya dengan mudah melepaskannya, bagaimana aku akan membangun otoritas di masa depan? Kalau begitu Xiao Hong, aku bersedia mengikuti contoh Jenderal Xiao dan menukar nyawaku untuknya. Tolong lepaskan anakku. Ayah, mengapa memohon padanya? Ya, Jenderal Xiao, mengapa memohon padanya? Diam. Kau tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Jenderal Xiao, aku akan mempertimbangkan jasa dan pencapaianmu di masa lalu. Akan menyelamatkan keluarga Xiaomu dari kematian hari ini. Bawa dia dan jaga perbatasan. Berangkat segera. Ya, Xiao Han patut. Ayah, diam jika kamu tidak ingin mati. Kalian beberapa. Jika kalian tidak ingin pergi ke perbatasan, maka diamlah nanti untukku. Wang Tianlong, bahkan Jenderal Xiao pun tertipu olehmu. Tunggu saja, aku tidak percaya kau juga bisa membodohi Dewa Perang Beihai. Xiao Bai, apakah semuanya sudah siap? Siap, Saudara Long. Kali ini, aku benar-benar melihat semuanya. Jangan bersemangat. Pertunjukan yang bagus belum datang. Saudara Bao, perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan terhadapnya? Wang Tianlong, aku tidak percaya. Kau bahkan bisa mengalahkan Dewa Perang Beihai. Bocah, aku tidak menyangka perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Kamu benar-benar berani menyelinap masuk. Lebih baik kau tutup mulutmu yang bau itu. Dari mana bocah ini berasal? Berani tidak menghormati paman kedua dari keluarga Daotian. Siapa kau sebenarnya? Berani tidak menghormati aku. Beraninya kamu. Beraninya kamu menantangku di sini. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Wang Tianlong, di rumah keluarga Daotianku, tidak hanya kamu mengucapkan omong kosong, tetapi ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai. Kamu berani tidak menghormati Jenderal Lin, yang berarti tidak menghormati Dewa Perang Beihai. Lalu kenapa? Jadi, aku ingin kamu mati. Apa? Kau masih ingin menyentuhku? Mempermalukanku. Siapapun yang mempermalukan Dewa Perang Beihai, pantas mati. Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya. Apapun yang kamu katakan sekarang, tidak ada gunanya. Melihat betapa mudanya dirimu, dan kau sudah menjadi seorang jenderal. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, bagaimana kau membandingkan dirimu dengan Jenderal Xiao Hong yang terhormat? Jenderal tua Xiao Hong, sangat dihormati. Hampir menjadi dewa perang. Tentu saja tidak sebanding. Lalu bagaimana kau dibandingkan dengan Jenderal Bintang 7? Bagaimana dengan Jenderal Xiao Shan? Reputasi Xiao Shan melebihi kenyataannya. Tapi setidaknya, dia adalah Jenderal Bintang 7. Aku juga tidak bisa dibandingkan. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Shan. Dan kau masih ingin menantangku. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah aku terlalu percaya diri? Coba saja dan kamu akan tahu. Dengan keahlianmu, pergilah berlatih selama 20 tahun lagi. Tidak, kembali lagi. Enyahlah. Kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Aku harus membunuhmu hari ini. Saudara Bao, Jenderal Lin dan Wang Tianlong sedang bertarung. Wang Tianlong ini, dia tidak tahu bahwa Jenderal Lin adalah putra angkat Dewa Perang Beihai. Sekarang kita punya tontonan yang bagus untuk disaksikan. Saudara Bao, menurutmu haruskah kita naik ke sana dan membantu? Berikan Jenderal Lin bantuan. Mu Chang, kau sangat cepat tanggap. Wang Tianlong, beraninya kau. Apa kau tahu orang macam apa Jenderal Lin itu? Xiao Bao, apa kau gatal ingin dipukuli lagi? Kau masih berani menentangku? Wang Tianlong, aku sebelumnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi Jenderal Lin berbeda. Jenderal Lin memiliki dukungan dari Dewa Perang Beihai.
Memangnya kenapa? Jadi mengapa kau tidak berlutut saja dengan cepat? Hanya seorang komandan perang bintang 5 berani memintaku untuk berlutut. Wang Tianlong, apa yang kamu katakan? Kataku. Kalian semua. Bocah. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Wang Tianlong, beraninya kamu di depanku untuk bertindak seperti seorang tetua. Tidak. Kalian sebenarnya sudah tua. Kayu busuk tidak bisa diukir. Kau, Jenderal Lin. Apakah kamu melihat itu? Anak ini sangat arogan. Sangat sulit diatur. Dia tidak menunjukkan rasa hormat. Ya nanti. Dia tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan. Di pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai, kalau begitu, aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu untuk menyelamatkan ayah baptisku dari masalah. Seekor semut mencoba menggoyahkan pohon, melebih-lebihkan kekuatanmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Tapi lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Paman kedua. Wang Tianlong, beraninya kamu. Ini adalah tempat duduk Dewa Perang Beihai. Wang Tianlong, kamu mencari mati. Kalian badut tidak penting. Begitu buta. Posisi ini kecuali aku. Tidak ada orang lain yang bisa duduk di sini. Aku hanya duduk di sana. Apakah kamu tidak takut lidahmu akan tergigit? Dewa Perang Beihai akan segera tiba di sini. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menangani ini. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Lantan, beraninya kau berbicara omong kosong di sini. Penatua Xing. Dia menghina Dewa Perang Beihai. Keluarga Daltianmu ingin mengikuti jejak keluarga Shao. Wang Tianlong, jangan berpikir hanya karena Tetua Xing melindungimu hari ini. Ketika Dewa Perang Beihai tiba, aku akan lihat apa yang akan kau lakukan. Dewa Perang Beihai, Xiao Bao dari keluarga Shao, secara khusus mempersembahkan lukisan Shanhai untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60. Bagus. Keluargamu merayakan ulang tahun ke-60 Dewa Perang Beihai, mempersembahkan tongkat Rui Giok Putih. Bagus, Dewa Perang Beihai. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60. Saya secara khusus mempersembahkan pohon pinus Nanshan. Terima kasih Presiden. Dewa Perang Beihai. Aku Wang Tianlong, merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60 tahun. Secara khusus mempersembahkan seporsi air jernih. Itu kau. Ayah baptis. Itu dia. Itu bajingan yang memukulku. Dewa Perang Beihai. Orang ini bertindak sembrono, lancang dan sombong, dan bahkan mengancam untuk menghancurkan kediaman Beihai. Ya, Dewa Perang Beihai, kejahatan orang ini sangat keji. Bahkan di tempat dudukmu, dia berani duduk. Ini tidak baik. Keluarga Jenderal Xiao telah diasingkan ke perbatasan. Diasingkan ke perbatasan. Kapan? Siapa yang melakukan ini? Itu aku. Kau benar-benar kau. Aku yang melakukannya. Benar, itu dia. Dewa Perang Beihai, aku bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Itu dia. Dia mempermalukan Jenderal Xiao, membuat Jenderal Xiao berlutut di depan umum. Bajingan. Wang Tianlong, kau tamat sekarang. Bajingan, beraninya kau mempermalukan Jenderal Xiao. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Seorang Jenderal Perang Bintang 9, bukanlah seseorang yang bisa dia hina. Siapa orang ini? Mohon Dewa Perang Beihai bertindak, dan ambil kepala orang ini di depan semua orang. Tidak membunuhnya tidak akan meredakan amarah publik. Dewa Perang Beihai mohon, eksekusi orang ini di depan umum. Dia tidak bisa dibunuh. Orang ini mungkin terhubung dengan Dewa Perang Tianji. Bajingan, bahkan jika dia dilindungi oleh Dewa Perang Tianji, dia tidak bisa datang ke tempat Dewa Perang Beihai dan mempermalukan seorang Jenderal Bintang 9. Benar sekali, di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai, mempermalukan seorang Jenderal Bintang 9 adalah pelanggaran berat. Benar sekali, bahkan jika Dewa Perang Tianji sendiri ada di sini, tidak mampu untuk mempermalukan Dewa Perang Beihai juga, mempermalukan Jenderal tua Xiao. Kalian semua benar. Orang ini selalu mengandalkan koneksi yang kuat. Dia tidak hanya memiliki perlindungan Dewa Perang Tianji, tapi juga perlindungan Tetua Xin dan yang lainnya. Hal ini memungkinkannya untuk tetap bebas. Xiao Bao, kau. Tidak menyangka ini kan, Tetua Xin. Dulu, ketika kau membantu Wang Tianlong menjebak keluarga Xiao kami, kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Xiao Bao, kau mencari mati. Tetua Xin. Tidak pasti siapa yang akan mati duluan di antara kita. Penatua Xing, dia berkata benar. Benar, aku memang membantu Wang Tianlong.
menghukum keluarga Shao. Dewa Perang Beihai. Hari itu orang ini sangat kejam, mempermalukan ayahku di depan umum, Jenderal Bintang 7, dan menyebabkan kematiannya yang tidak adil. Aku memohon kepada Dewa Perang Beihai untuk membawa keadilan bagi keluarga Shao. Sepertinya orang ini tidak bisa diampuni. Memang dia tidak bisa diampuni. Keluarga Li saya bersedia bertindak atas nama Dewa Perang Beihai dan menangkap penjahat ini. Keluarga Han saya juga bersedia menangkap penjahat ini. Bagus. Sangat bagus. Kemampuanmu untuk memutarbalikkan kebenaran dan mengadu domba. Benar-benar mengesankan. Wang Tianlong, hari ini Dewa Perang Beihai dan para jenderal ada di sini. Apa kau berani bertindak sembrono? Aku akan bertindak gegabah. Apa yang bisa kau lakukan? Beraninya, kau membuat masalah di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Siapa yang memberimu keberanian? Berdiri sekarang dan bersujud kepada semua orang untuk meminta maaf. Aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuhmu utuh. Wang Tianlong, mengapa kau tidak segera bangun? Hanya kalian semua. Aku khawatir kalian tidak cukup. Kau berani meremehkan 3 keluarga besar kami. Salah satu dari kami bisa menghapus 9 generasimu. Ya, menghapus 9 generasinya. Cukup. Apa? Dewa Perang Beihai, apakah kau juga ingin memusnahkan 9 generasiku? Wang Tianlong, waktumu telah tiba. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ayah Baptis, aku meminta izin untuk segera memusnahkan 9 generasi Wang Tianlong untuk menjunjung tinggi nama Dewa Perang Beihai. Keluarga Li saya setuju. Keluarga Gu saya juga setuju. Kami juga setuju. Mohon Dewa Perang Beihai memberikan perintah untuk memusnahkan 9 generasi Wang Tianlong. Penatua Sing, bagaimana menurutmu? Gila. Kalian semua gila. Tetua Zin dengan mengatakan itu. Mungkinkah kau mencoba untuk melindunginya? Xiaobo, apakah urusan Penatua Sing perlu dilaporkan kepadamu? Tetua Zin, kau perlu berpikir dengan hati-hati. Ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai, bukan banmu. Satu langkah yang salah, itu akan menjadi bencana yang tak terpulihkan. Xiaobo, berani kau mengancamku? Aku tidak berani. Dewa Perang Beihai ada di sini. Bahkan jika beberapa orang ingin melindunginya, aku khawatir mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selagi Dewa Perang Beihai ada di sini, secara khusus mempersembahkan lukisan Shanghai. Xiaobo, siapa yang kau bicarakan? Tetua Zing, kau sangat dihormati. Tapi kau tidak boleh pikun. Ya Tetua Zing, kita sekarang berada di kediaman Dewa Perang Beihai. Tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang bisa melindunginya. Bagaimana jika aku bersikeras melindunginya? Maka jangan salahkan kami. Karena berbalik melawanmu. Apa? Apa kau masih ingin menyerangku? Kami tidak ingin. Tetapi Tetua Zing, kau berada di pihak yang salah. Tetua Zing, demi masa lalu, kami bisa memberimu kesempatan lain. Asalkan hari ini, kau memutuskan hubungan dengan anak ini. Kami, jamin kami tidak akan menyentuhmu. Gila, kalian semua gila. Tetua Zing, sepertinya kau sudah berketetapan untuk melindunginya. Hari ini aku berdiri bersama Wang Tianlong. Penatua Zing, kau tidak perlu menyinggung semua orang untukku. Tidak, untukmu. Bawahanmu aku bersedia menjadi musuh dunia. Tetua Zing, kupikir kau sudah sangat disesatkan oleh Wang Tianlong. Tak tertolong lagi. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Apa yang ingin kau lakukan? Dewa Perang Beihai ada di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani melakukan kekerasan. Beihai, apa pendapatmu? Diam. Nama Dewa Perang Beihai bukanlah sesuatu yang bisa kau sebut. Bajingan, turun. Apa kau dengar Dewa Perang Beihai? Dia menyuruhmu untuk turun. Xiaobo, kurasa Dewa Perang Beihai menyuruhmu untuk turun. Dewa Perang Beihai, orang ini. Badut belaka. Berani membuat keributan di kediaman Beihaiku. Dewa Perang Beihai. Kau memutarbalikkan fakta di sini. Menyebarkan perselisihan dan tidak menghormati Penatua Sing. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Seseorang kunci orang-orang ini di penjara Kyushui dan eksekusi mereka setelah musim gugur. Ya. Ayo pergi. Dewa Perang Beihai. Ampuni aku, kumohon Dewa Perang Beihai. Beihai, kau benar-benar mempelajari kebasan pedang emasku. Tidak heran kau memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kau berani menentangku. Mati.
Lihai, mengapa kau bersikeras membunuhku? Kenapa kamu bertanya? Karena aku tidak bisa menahan amarah ini. Aku raja telah memperlakukanmu dengan baik. Tentang Jenderal Bintang 9, Jenderal Tua Xiao, semua berada di bawah komandomu. Apalagi yang kau inginkan? Tapi aku seorang dewa perang yang bermartabat. Kehilangan istri dan anakku, bisakah kamu memahami rasa sakit ini? Jadi 3 tahun lalu, kau membantu Ming He meracuni. Kau hampir membunuhku. Kamu tahu, Jika kau ingin orang tidak tahu, kecuali kau tidak melakukan apa-apa sendiri. tidak masalah jika kamu tahu. Sekarang ilmu pedangku sudah sempurna. Apa yang aku takutkan darimu? Lihai, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengambil nyawaku? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Jika aku berhasil, aku bisa naik ke puncak dalam 1 langkah. Maka kau juga akan menjadi pendosa Tianwu yang terkenal selamanya. Pemenang dan pecundang. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Lihai, aku memiliki 3 dewa perang di bawah komandoku. Kau yang paling tua, tetapi kaulah juga yang pertama kali kehilangan integritas moralmu. Ingin membunuhku dan mengambil tempatku. Jangan buang napasmu. Jangan pernah berpikir untuk membeli lebih banyak waktu. Nandu akan datang untuk menyelamatkanmu. Sepertinya kau telah mengatur semuanya sebelumnya. Tidak salah. Sekarang kamu bisa mati. Tunggu, Lihai. Aku bisa memberimu 1 kesempatan terakhir. Jika kau mundur sekarang, aku bisa melupakan masa lalu. Ada titik ini. Aku hanya maju, aku tidak mundur. Hanya maju tidak mundur. Baiklah, jangan menyesal. Aku dewa perang Lihai. Tidak akan pernah menyesalinya. Bagus. Kau sendiri yang meminta ini. Lihai, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mempelajari tebasan bilah emasku, kau bisa membunuhku? Jangan lupa, akulah satu-satunya Raja Tianwu. Pada titik ini, apalagi yang ingin kau katakan? Raja dikalahkan oleh kata-katanya sendiri. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh aku. Aku tidak pernah ingin membunuhmu, Xiao Bai. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan saat itu, yang menyebabkan istrimu dan anak-anakmu terpisah. Keluargamu hancur, istrimu dan putramu, keduanya diracun. Tapi yang tidak kau ketahui adalah bahwa meskipun istrimu telah meninggal dunia, putramu masih hidup. Apa yang kau katakan? Putramu diracun saat itu. Dan aku menyelamatkan nyawanya. Belum lama ini, di grup Dongfang, aku mendapatkan Smau Ganoderma berusia 1000 tahun, dan menyelamatkannya. Anakku. Dia masih hidup. Memang. Aku bersumpah atas identitasku sebagai Raja Tianwu, bahwa anakmu memang masih hidup. Sayang sekali. Kau melakukan pengkhianatan. Percobaan pembunuhan raja. Ini dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Lihai, apa kau tahu kesalahan RNMU? Aku salah. Aku benar-benar salah. Jika aku tahu ini, mengapa repot-repot melakukan ini? Aku dibutakan oleh keinginanku sendiri. Aku telah mengecewakanmu. Mohon Rajamu, ampuni putraku. Sekarang kau tahu kau salah. Aku seharusnya tidak bergabung dengan Ming He. Aku seharusnya tidak mengkhianati Rajawu. Aku mohon ampunanmu Rajawu, ampuni putraku. Kau telah mengkhianati raja. Semua orang tahu ini. Jika aku mengampunimu hari ini, bagaimana aku akan mempertahankan kendali atas Tianwu di masa depan? Biai bersedia menukar nyawaku dengan putraku. Mohon Rajawu berbelas kasihan. 3 tahun lalu, sejak saat kau mengkhianatiku, hidupmu sudah hangus. Itu karena rahmatku, bahwa kau diizinkan untuk hidup selama 3 tahun terakhir ini. Saudara Long, jangan khawatir tentang ini lagi. Lihat dia benar-benar menyedihkan. Baiklah, mempertimbangkan pengabdianmu di masa lalu. Hari ini, aku akan mencabut gelar Dewa Perangmu, dan menyita semua hak istimewamu. Mulai sekarang, tinggalkan Tianwu bersama putramu. Ubah namamu, dan jalani kehidupan normal. Terima kasih Rajawu. Rajawu, aku masih memiliki sesuatu mengenai rahasia Ming He untuk memberitahumu. Rahasia apa? Ming He saat ini tinggal di rumah tangga Dao Tian. Ming He pembunuh nomor 1. Ada di rumahku. Memang. Tidak. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Jika dia ada di rumahku, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Mungkin dia menggunakan identitas yang berbeda. Aku tidak tahu secara spesifik. Baiklah. Aku akan mencatat ini. Jika kau menghadapi kesulitan di masa depan, kau masih bisa meminta bantuanku. Terima kasih Rajawu. Saudara Lon, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat ke rumahmu. Kalian berdua biarkan aku masuk. Sesapu siang, jika kau masuk sekarang, selain menambah mayat lagi, apalagi yang bisa kau lakukan?
Kalian berdua benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Jika kau tidak ingin mati, enyahlah. Di mana ayah baptisku? Ayah baptismu ada di dalam. Baru saja Raja Wu sendiri tiba dan mengalahkan Dewa Perang Beihai, menyelamatkan kita. Apal, Raja Wu sendiri datang. Ya ampun, ayo pergi. Paman kedua, biar ku beritahu. Siapa yang coba kau bodohi? Jika kita tidak cepat, keluarga Daotian kita tamat. Pertama-tama aku jelas bukan. Adikku juga pasti bukan. Mungkinkah? Apa yang kau ocehkan? Dia menyebutmu bodoh. Kau bocah, berani-beraninya kau menghina paman keduamu. Bukan itu paman kedua. Apa maksudmu? Maksudku adalah, paman kedua katakan padaku dengan jujur. Apakah kau? Apakah kau apa? Kau sudah dewasa, bisakah kau tidak terlalu ragu? Jangan tanya dia. Lihat paman keduamu. Bagaimana mungkin dia adalah Ming Hai? Ming Hai? Apa itu Ming Hai? Ini agak rumit untuk dijelaskan sekarang. Jika paman keduaku bukan dia, maka hanya ada satu orang yang tersisa di keluarga kita. Siapa? Kepala pelayan Li. Tidak mungkin kepala pelayan Li kan? Kepala pelayan Li benar. Pasti kepala pelayan Li kan? Di mana orang itu? Dia. Tamat. Adikku. Tidak, saudara Lom. Adikku benar-benar hilang. Bukankah adikmu diracun? Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Kepala pelayan Li hilang. Dia juga mengambil barang-barangnya. Mungkinkah itu benar-benar kepala pelayan Li? Jangan khawatir. Jika itu benar-benar perbuatan Ming Hai, aku tidak akan membiarkannya lolos. Ada apa? Susu hilang. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang aku tidak bisa menjelaskannya padamu dengan jelas sekarang. Saudara Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keadaan telah sampai pada titik ini. Kita tidak punya pilihan selain berpisah dan bertindak. Baiklah, hari ini bahkan, jika aku harus membalikkan Tianwu, terbalik, aku akan menyelamatkan adikku. Baiklah, mari kita berpisah dan mencarinya. Kita akan saling menghubungi ketika kita menemukannya. Baiklah, jaga diri baik-baik. Ada apa paman kedua? Aku terlalu banyak merokok cerutu beberapa hari ini. Aku sakit kepala, jangan hiraukan aku. Kalian pergilah dan cari dia dengan cepat. Paman kedua, baiklah, istirahatlah di rumah untuk sekarang. Jika terjadi sesuatu, hubungi kami segera. Baiklah, berhenti berlambat-lambat. Pergi, jangan khawatirkan aku. Justru bagus kedua bocah itu pergi. Aku akan mengambil alih grup Daotian ke tanganku sendiri. Salam Raja Wu. Tianji, kenapa kau ada di sini? Raja Wu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Penjara Kyushui telah diserbu. Penjara Kyushui telah diserbu. Kapan ini terjadi? Baru saja. Tianji, kau gagal menjaga penjara Kyushui. Apa hukumanmu? Raja Wu, aku pantas mati. Namun penjara Kyushui hanya sebagian kecil yang ditembus. Hanya 2 orang yang diselamatkan. Siapa kedua orang itu? Mereka adalah Zhou Bao dan Mo Chong yang baru saja dipenjara. Kedua orang itu sepertinya orang yang menyerbu penjara Kyushui. Tidak diragukan lagi, adalah Ming Hai. Aku tidak yakin. Namun, aku baru saja melihat di penjara Kyushui para penjaga. Semuanya tidak sadarkan diri. Pasti obat bius Ming Hai. Ming Hai ini cukup terampil. Ketika kita berada di kediaman Beihai, dia pergi ke rumah Daotian dan menculik Daotian Susu. Kita tiba di rumah Daotian dan dia pergi ke penjara Kyushui dan menyelamatkan Xiao Bao dan Mo Chong. Raja Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cari seluruh kota untuk Ming Hai. Bunuh dulu, jelaskan kemudian. Dongsang Wuji. Raja Wu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tetua Dongfang, jangan khawatir, ceritakan padaku perlahan. Cucu perempuanku Xiaoxui sakit. Tuan Tua, grup Dongfangmu adalah grup farmasi, dan kau adalah seorang penyembuh ilahi. Jadi ketika cucumu sakit, kau bisa memeriksanya dan meresepkan obat. Bukankah itu cukup? Tidak, bukan itu. Raja Wu, penyakit Xiaoxui kali ini sangat aneh. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau luka, tapi dia koma. Dia tidak sadarkan diri. Mungkinkah? Ya. Ini seperti racun yang menyerang Daotian Susu. Mungkinkah itu Ming Hai lagi? Tidak. Dongsang grup kami memiliki keamanan yang ketat. Ming Hai sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Tapi Tuan Tua, bahkan kau tidak bisa menyembuhkan racun Ming Hai ini. Aku hanya tahu obatnya. Tetapi aku tidak memiliki kemampuan. Racun ini hanya dapat dipaksa keluar oleh ahli energi internal. Aku sudah menyiapkan penawarnya, tetapi aku tidak memiliki energi internal. Sepertinya Ming Hai melakukan ini dengan sengaja. Jangan khawatir Tuan Tua, aku akan segera ke sana.
Terima kasih Raja Wu, terima kasih Raja Wu. Tapi, kau harus menyetujui satu syarat. Memang benar. Ini persis racun yang sama yang diderita Daotian Susu. Raja Wu, apakah ada cara untuk menyelamatkan cucu perempuanku? Tentu saja, Tuan Tua, kau harus menyetujui satu syarat. Selama Raja Wu dapat menyembuhkan cucu perempuanku, jangan hanya katakan satu syarat. Aku akan menyetujui 100. Itu tidak perlu. Begitu aku sembuhkan, Dongfang Zui, grup Dongfang milikmu, harus menjual semua obat-obatan yang sesuai dengan harga diskon dan membuat formulanya menjadi publik. Raja Wu, apa kau mengatakan lebih banyak orang akan diracuni seperti ini? Kuharap tidak. Tapi kita harus bersiap. Siap, Su, kau sudah bangun. Kakek. Ayah. Mengapa orang ini ada di rumah kita? Xiaoxui, dia menyelamatkanmu. Dia, mungkinkah? Apakah dia benar-benar orang penting? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Katakan saja padaku, kenapa kau tiba-tiba pingsan? Aku sedang memakai lipstik pagi ini. Dan mencium aroma yang sangat harum. Lalu aku pingsan. Lipstik. Itu lipstik ini. Jadi itu benar-benar diracun. Ini racun Minghe lagi. Minghe ini benar-benar meresap. Orang ini mengerikan. Aku tidak menyangka, bahkan Dongfang Group kami menjadi sasaran. Jika Minghe meracuni suplai air, aku khawatir banyak orang akan celaka. Jangan khawatir tentang itu. Racun ini membutuhkan bahan-bahan yang sangat mahal dan langka. Bahkan Dongfang Group kami tidak memiliki banyak itu. Aku percaya Minghe tidak akan pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti meracuni pasokan air. Kuharap begitu, tapi kita masih perlu menangkap Minghe secepat mungkin untuk mencegah bahaya lebih lanjut pada Tianwu. Tidak, apa kau bilang lipstik ini beracun? Mustahil. Xiaoxui, kita harus percaya pada Tuan Wan. Di mana kau membeli lipstik ini? Lipstik ini tidak dibeli. Itu hadiah dari Mo Chong. Mochon. Apa yang kamu lakukan kembali di rumahku? Aku tidak di sini untukmu. Wang Tianlong, aku beritahu ya, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki dewa perang Beihai di pihakmu. Itu sudah cukup hebat. Keluargamu takut padamu. Apa maksudmu? Kau pikir karena kau punya dukungan Raja Wu, bahwa kami tidak bisa melakukan apapun padamu? Apakah kau masih ingin menentang Raja Wu? Biar ku beritahu, di dunia ini ada banyak cara untuk membunuh Raja Wu. Beraninya kau mau Wan Er? Kau berani berkomplot melawan Raja Wu? Dongfang Zhu, kau hanya gadis pesuruh Raja Wu. Kau begitu berbakti pada Raja Wu. Apakah Raja Wu bahkan tahu aku mengabdi kepada rakyat Tianwu, bukan kepada Raja Wu? Kau tidak mengerti apapun. Kedengarannya bagus. Kau beruntung masih hidup sekarang. Benar, kau beruntung. Apa? Jadi kau tahu tentang aku yang diracun? Lepaskan putriku. Atas nama Biro Keamanan, aku Dongfang Zui mencurigai keluarga Momo berkolusi dengan Minghe. Kami di sini untuk menangkap pelakunya. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Moku berkolusi dengan Minghe? Kau bilang keluarga Mo kami berkolusi dengan Minghe. Apakah kau punya bukti? Ya, apakah kau punya bukti menangkap seseorang tanpa bukti? Hati-hati atau aku akan pergi ke Biro Keamanan menuntutmu sampai bangkrut. Ini buktinya. Sebuah lipstik bukanlah bukti. Ini yang Mo Chong berikan padaku di pelelangan. Kakakku memberikannya padamu. Dia pasti sangat menyukaimu. Omong kosong. Kalian keluargamu pikir kalian ini siapa? Beraninya kalian merendahkanku. Tapi lipstik ini beracun. Kau mungkin tidak tahu ya kan? Lipstik ini beracun. Apa hubungannya dengan itu? Dengan keluarga Mo kami. Mo Wan Er, jangan mencoba PUNGIMU. Aku sedang bicara tentang Mo Chong. Sengaja meracuniku. Nona Dongfang, apakah kecurigaan itu berguna? Anda perlu menunjukkan bukti. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena masuk tanpa izin. Ya, bukti apa yang Anda miliki? Membuktikan lipstik ini adalah hadiah dari putraku. Aku bisa bersaksi. Wang Tianlong, tidakkah menurutmu, kalian semua tinggi dan perkasa di luar? Anda bisa bertindak seperti tiran di rumah kami. Aku beritahu padamu, di keluarga Mo kami, kau akan selalu menjadi pria tidak berguna itu. Kurang ajar. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kemari. Nona tertua dari keluarga Dongfang, sungguh arogan. Satu kata, dan kau bisa membunuh wanita tua ini. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kedua orang ini begitu sulit? Seperti yang terjadi, ada nyawa yang dipertaruhkan. Kita hanya bisa memaksa. Kakak ini adalah kediaman pribadi. Kau masuk tanpa izin, kau pasti akan dibawa ke pengadilan.
Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu aku akan bertanggung jawab. Di mana Mo Chong? Panggil dia keluar untuk menemuiku. Saya sangat menyesal. Kakakku pergi pagi-pagi sekali hari ini. Begitu ya? Kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Aku tidak percaya dia tidak akan kembali. Maafkan kami, keluarga Mo kami. Menolak untuk menerima Anda, silakan pergi. Mo Wan Er, jangan tidak tahu berterima kasih. Cepat beritahu aku, Dao Tian Susu, apakah dia ada di rumahmu? Dongfang Su omong kosong, apa yang kau bicarakan? Dao Tian Susu, bagaimana bisa dia berada di rumah kita? Ya, jangan bilang padaku. Racun Dao Tian Susu juga diberikan oleh keluarga Mo kami. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku akan secara pribadi menghancurkan keluarga Momu. Wang Tianlong, kamu gila? Kau berani menyentuh keluarga Moku? Apa kau lupa siapa dirimu? Aku tidak pernah melupakan siapa aku. Kaulah yang buta. Wang Tianlong, keluarga Moku membesarkanmu selama 3 tahun. Apakah ini caramu memperlakukan keluarga Moku? Aku sudah membayar kembali apa yang aku hutangi. Jika bukan karena aku, apa kau benar-benar berpikir keluarga Momu akan berada di tempatnya sekarang? Wang Tianlong, aku benar-benar menyesal menyelamatkanmu saat itu. Mo Wan Er, selidiki hatimu. Apakah benar kau yang menyelamatkanku? Apa yang terjadi? Aku sudah tahu segalanya. Tidak perlu simpati palsu ini. Apa yang kau tahu? Apa yang terjadi di Gunung Jiulong? Aku tahu segalanya tentang itu. Yang kau sebut menyelamatkanku hanyalah kebetulan. Kau selalu menginginkan pusaka keluarga Dao Tian. Kau bicara omong kosong. Dan jangan lupakan, kaulah yang pertama kali melakukan kesalahan padaku. Wang Tianlong, kau apa yang akan kau lakukan? Sudahlah, Dongfang Sui bawa orang masuk untuk mencari. Kau berani? Wang Tianlong, kau berani menggeledah rumahku. Ini belum berakhir. Dongfang Sui sampaikan perintahku. Cari keluargamu. Apa yang terjadi? Aku akan bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu aku minta maaf. Seseorang geledah tempat ini. Ya, ayo pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Wang Tianlong dan Dongfang Zhu, apa yang sedang kau lakukan? Aku katakan, aku mencurigai keluarga Momu berkolusi dengan Ming Hei. Kami di sini untuk melakukan penggeledahan. Kau bicara omong kosong. Keluarga Moku terhormat. Bagaimana bisa kami berkolusi dengan Ming Hei? Ya kau perlu bukti untuk mendukung tuduhanmu. Kami akan memiliki bukti setelah penggeledahan. Kau menjebak kami. Aku Dongfang Zui tidak akan pernah merendahkan diri melakukan hal seperti itu. Jika memang tidak ada apa-apa, aku akan membersihkan nama baik keluarga Momo. Aku pikir kau melakukan ini dengan sengaja. Kau dan Wang Tianlong berkolusi. Kau hanya ingin menghancurkan keluarga Mo. Kau terlalu memikirkannya. Jika aku ingin menghancurkan keluargamu, mengapa aku harus bersusah payah? Baiklah, jika kau tidak menemukan apa-apa, aku akan membawa masalah ini kepada Raja Wu dan menuntut penjelasan. Lapor kami menemukan Dao Tian Susu ada di atas. Apa? Apa yang terjadi? Ketika kami tiba, Mo Chong bertindak tidak pantas terhadap Nona Susu. Mo Chong, kau bajingan. Di mana dia sekarang? Dia baru saja melompat keluar jendela dan melarikan diri. Cari seluruh kota untuk Mo Chong. Begitu dia tertangkap, eksekusi dia di tempat. Tidak, jangan. Ini putra yang baik, yang dibesarkan keluarga Momu. Mustahil, aku tidak percaya itu. Nyonya mau semuanya sudah sampai pada titik ini. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa dibantah? Aku tidak percaya itu. Warner, katakan padaku, ini tidak benar. Ibu, sebenarnya. Sebenarnya kau telah berkolusi dengan Ming Hei selama ini, kan? Tidak, itu adalah Ming Hei yang mendekati kami. Jeti, kau dan Chongger benar-benar berkolusi dengan Ming Hei. Kau tidak sopan. Bagaimana bisa aku melahirkan kalian berdua? Hal-hal bodoh. Ibu-ibu, bagaimana kau bisa memukulku? Kau tidak sopan. Anak tidak berbakti. Kau berani berkolusi dengan Ming Hei, melakukan kekejaman seperti itu. Apa kau tahu siapa Ming Hei itu? Tidak ibu, itu adik laki-laki Chong. Adik laki-laki Chong yang menghasutku. Diam. Kupikir paling banyak, kalian berdua hanya omong kosong dan tidak ada tindakan. Sombong dan materialistis. Aku tidak pernah menyangka kalian berdua akan mengkhianatiku dan melakukan hal pengkhianatan seperti itu. Ibu, aku tahu aku salah. Aku hanya sesaat dibutakan oleh kebodohan. Dan aku keliru mempercayai Ming Hei. Warner, kau benar-benar menipuku dengan baik. Biasanya tidak apa-apa. Tetapi dalam menghadapi masa kritis seperti itu, mengapa kau begitu tidak jelas? Ibu, aku tahu aku salah. Dan aku bahkan salah mencurigai orang luar karena menindas kalian berdua. Ternyata kalian berdua sudah lama kotor. Ibu, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Masalah ini tidak bisa dimaafkan. Setelah selesai, itu tidak akan pernah bisa dibersihkan seumur hidup. Setiap dari kalian, apa yang kau ingin aku lakukan? Nona Dongfang, aku salah paham padamu. Bawa dia pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Ibu-ibu, ibu tidak bisa melakukan ini padaku. Kau sudah melakukan terlalu banyak hal buruk. Dasar nanak lampir. Bagaimana kau bisa begitu kejam?
Mo Wan kau benar-benar mempermalukan ibumu di depan umum. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kalian semua orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi seperti ini. Aku menjadi seperti ini karena kalian. Wang Tianlong, biarkan aku memberitahumu. Kau juga bukan orang baik. Kau gila. Aku gila. Biar ku beritahu, kita sudah bersama selama 3 tahun, dan aku sudah minum pil KB selama ini. Aku tidak pernah berniat untuk punya anak denganmu. Apa kau tahu? Kau tidak tahu kan? Cukup. Apa kau tidak tahu? Seseorang, bawa dia keluar. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Keadaannya saat ini terlihat seperti gejala penarikan setelah diracun. Apa maksudmu? Seseorang pasti telah memberinya obat. Sekarang, setelah obatnya dihentikan, dia mengalami gejala penarikan dan kehilangan akal sehatnya. Kau harus kembali dan menyelidiki ini secara menyeluruh. Kau sudah bangun. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Saat kau tidak sadarkan diri, Ming Hai membawamu ke sini. Meng He, Kau tahu Ming Hai? pembunuh nomor 1 di peringkat pembunuh. Dia biasanya menggunakan racun. 20 tahun lalu, dia adalah orang yang membunuh orang tuaku. 20 tahun yang lalu, Ming Hai membunuh orang tuamu. Saudara Long ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Sementara susu hilang paman keduaku, mengalihkan seluruh grup Daotian ke namanya. Dia tidak bisa melakukan itu. Ada apa? Mari kita kembali ke tempatmu dulu. Tianlong, Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? aku. Jangan khawatir. Adapun Mo Wan dan Mo Chon, aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Aku sama sekali tidak akan menyalahkan orang baik, tapi aku juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Tidak. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku sudah terlalu lama salah paham padamu. Tidak perlu. Keluarga Elmo ini, aku tidak akan datang ke sini lagi. Sebuah negara tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Sebuah perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Mulai hari ini, saya umumkan, grup Daotian akan diketuai olehku. Paman kedua, jangan bertindak terlalu jauh. Hidup dan mati kakakku tidak pasti. Apakah kau mencoba merebut kekuasaan sekarang? Justru karena kakakku, hidup dan mati tidak pasti sekarang. Aku harus mengatur semuanya di muka. Bersiap untuk hal yang tak terduga. Kau hanya ingin menginginkan grup Daotian kami. Benar. Bocah, apa maksudmu milikmu grup Daotian? Grup Daotian dibangun oleh ayahmu dan aku. Aku juga punya andil dalam medali jasa ini. Ayahmu sudah mati sekarang. Hanya aku yang bisa mengambil posisi ini. Omong kosong. Grup Daotian adalah puncak dari upaya bertahun-tahun dari orang tuaku. Dulu kau menyebabkan begitu banyak masalah, dan orang tuaku membereskannya untukmu. Beraninya kau berpikir tentang mengambil alih bisnis keluargaku. Paman kedua, kau bocah tidak kompeten dan tidak bermoral. Hidup dan mati kakakmu tidak pasti. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat, dia mungkin tidak bangun. Selain aku, tidak ada yang bisa mengambil posisi ini. Kalau begitu biar ku beritahu. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan setuju. Baiklah, aku tidak peduli. Seseorang syarat dia keluar dari sini. Siapa yang berani? Saudara Long, Wang Tianlong, bukankah kau pergi ke keluargamu? Paman kedua benar-benar berpengetahuan luas. Aku pergi ke keluargamu. Kau bahkan tahu itu. Wang Tianlong, rapat pemegang saham ini adalah urusan internal grup Daotian kami. Jangan ikut campur. Tidak ada apapun di Tianmu yang tidak bisa kucampuri. Jangan berpikir, hanya karena Raja Wu mendukungmu, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Paman kedua Daotian, kau tahu bahwa Raja Wu mendukungku, dan kau masih berani menentangku. Memangnya kenapa? Ini rumah Daotian, bukan milikmu. Jika kau berani mencoba sesuatu yang lucu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Apa kau ingin menjamahku? Mungkin. Jika kau bersikeras bertindak gegabah, aku akan membunuhmu. Kau berani menyentuhku. Apa kau tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Raja Wu, membantai seluruh keluargamu? Kau yang bertindak di luar batas duluan, dan kau masih berpikir kau bisa ikut campur urusan grup Daotian kami. Bahkan jika aku membunuhmu, Raja Wu tidak akan mengatakan apa-apa. Bagus, rencana yang cerdik. Paman terlalu buruk. Skemamu gagal. Apa maksudmu? Paman kedua. Paman kedua, apa yang sedang kau lakukan? Susu, kau sudah bangun. Sini duduk. Ini kursiku. Ayo.
Sini duduk. The film was translated and narrated by M. Aku sudah Media. bangun paman kedua. Apa kau kecewa? Kenapa aku harus kecewa? Kau melakukan ini dengan sengaja. Kau tidak bangun terlalu cepat juga tidak bangun terlambat. Kau memilih momen ini untuk bangun. Kalian semua melakukan ini dengan sengaja. Apa aku melakukan ini dengan sengaja? Apa kau tidak tahu paman kedua? Apa maksudmu? Paman kedua kau benar-benar orang yang mulia mudah lupa. Hal-hal yang telah kau lakukan, kau langsung lupa. Tapi kau terus mengawasi perusahaan keluarga Daotian kami. Kau menginginkannya untuk dirimu sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Racun ini, bukankah kau paman yang meracuninya? Aku tidak meracuni siapapun. Sial. Paman kedua, kaulah yang meracuni kakakku. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin meracuninya. Kau menjebakku. Kami tidak punya alasan untuk menjebakmu. Hal-hal yang telah kau lakukan, kau bahkan tidak akan mengakuinya. Mustahil. Aku tidak mungkin meracuninya. Kepala pelayan Lee. Pasti Butler Lee. Apa itu Butler Lee lagi? Di mana Butler Lee? Aku tidak tahu. Terakhir kali, setelah kembali dari perkebunan, Dewa Perang Beihai, aku belum melihatnya. Butler Lee ini sudah pasti Ming Hai. Kau mengatakan Butler Lee adalah Ming He. JT itu artinya, keluarga Daotian kami, menyembunyikan Ming He selama 3 tahun. Jadi, 3 tahun lalu Butler Lee datang ke rumahmu. Saudara Lon, setelah adikku diracun, Butler Lee datang. 3 tahun lalu, Ming He dan aku bertarung, dan dia terluka parah. 3 tahun ini, dia berada di rumahmu, memulihkan diri, dan menggunakan ramuan obat keluargamu untuk meracik racun lagi. Dulu aku buta. Sekarang, hal terpenting adalah menemukan di mana Ming Hai berada. Saudara Lon, aku akan pergi denganmu. Hentikan ini keluarga Daotian. Kau tidak bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku tidak pernah menyukaimu, karena kau di sini hari ini. Jangan harap bisa pergi. Apa kau benar-benar ingin melawanku? Bocah, kau lagi dan lagi mempermalukanku. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Paman kedua, apa kau gila? Dia menyelamatkan hidupku. Menyelamatkan hidupmu. Dia tidak menyelamatkan hidupku. Apa urusanku? Jangan lupa, aku adalah kepala keluarga Daotian. Susu. Apa yang membuatmu berpikir kau pantas menjadi kepala keluarga Daotian? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Grup Daotian berada di bawah kendaliku. Orang-orang ini semua pemegang saham. Sebagian besar adalah orang-orangku. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Apa kau sudah lupa apa yang kau janjikan pada orang tuaku? Di ranjang kematian mereka, kau bilang kau tidak akan pernah mengingini posisi kepala keluarga. Kata-kata dari 20 tahun lalu. Siapa yang ingat? Kalian berdua lebih baik menyingkir dari jalanku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika pedangku menemukanmu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Susu, berhenti bicara. Aku akan berbicara. Susu anak itu. Jangan katakan itu. Kakak, orang tua kami mengajari kami sejak muda. Kita harus berterima kasih dan membalas kebaikan. Aku Daotian Susu, tidak akan pernah mengkhianati perkataanku. Bagus, lumayan, layak menjadi putri Daotian. Jangan khawatir aku di sini. Mereka tidak akan berani menyentuhmu. Jangan khawatir juga. Aku di sini. Mereka tidak akan berani menyentuh keluargamu. Apa yang kau katakan? Jika kalian berdua ingin bermesraan, pergilah bermesraan di neraka. Apa kau ingin? Aku mengirim kalian berdua ke sana. Paman kedua, kami adalah paman dan keponakan. Biar ku berikan nasihat yang tulus. Lari sekarang selagi kau bisa. Anak panas sudah dibusur. Itu harus ditembakkan. Aku berada di rumah Dewa Perang Beihai. Bagaimana pertarungannya berlangsung? Kamu bukan Wang Tianlong. Kau siapa? Siapa aku? Aku adalah satu-satunya Raja Tianwu. Kau adalah Raja Tianwu. Benar, sayang sekali. Kau orang ini, sampai sekarang, baru sekarang kau tahu identitasku yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kau menjadi Raja Tianwu? Mengapa aku tidak bisa menjadi Raja Tianwu? Jika bukan aku, lalu siapa kau? Kau adalah Raja Tianwu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku belum punya kesempatan untuk memberitahumu. Jadi bagaimana jika kau Raja Tianwu? Mungkinkah kau bisa membunuhku? Aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Hanya saja orang bodoh sepertimu lebih berharga hidup daripada mati. Apa maksudmu? Tianji, Raja Wu, penjarakan paman kedua Daotian di penjara Kyushui. Perlakukan dia dengan baik. bawahan, patuh tangkap dia. Aku umumkan, mulai sekarang keluarga Daotian hanya akan memiliki Daotian Susu sebagai kepalanya. Ya, Ya,
Wang Tianlong, kami telah menemukan jejak Ming He. The film was translated and Di mana? narrated by M Media. Kau bilang kau menemukan jejak Ming He. Di mana dia? Pagi ini, gudang ramuan obat keluarga kami dibobol. Ada beberapa ramuan obat langka yang hilang di dalamnya. Menurut penyelidikan itu, perbuatan Ming He. Ming He membobol gudang ramuan obat keluargamu. Jadi, dia sedang mencari ramuan obat. Ramuan-ramuan ini, herbal ini semua adalah obat-obatan untuk luka dalam. Herbal obat yang langka dan berharga. Jadi, luka dalam Ming He belum sembuh. Tolong sampaikan perintah ini kepada semua pedagang ramuan obat untuk melindungi ramuan ini dan melarang keras penjualannya. Apakah melakukan ini akan membuatnya waspada? Tidak, itu akan memancingnya keluar. Apa yang ingin kamu lakukan? Dalam beberapa hari, keluarga Dongfang dan keluarga Dao Tianmu akan bergabung untuk mengadakan konferensi pemesanan ramuan obat. Alasan yang tampak adalah bahwa ramuan keluarga Dongfangmu dicuri dan kau membutuhkan sejumlah besar ramuan untuk mengisi kembali gudang. Dapatkan semuanya secara mencolok. Dengan cara ini, ramuan-ramuan yang terdaftar di atas ini akan menjadi milik keluarga Dongfang kita. Benar. Kalau begitu kita hanya perlu menjaga gudang keluarga Dongfang dan kita akan bisa menangkap Ming He. Baiklah, aku akan melakukannya. Tunggu, Susu. Ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Semuanya, ramuan obat keluarga Dongfang kita. Sayangnya dicuri oleh bandit. Sekarang, kita membutuhkan ramuan dalam jumlah besar. Terima kasih kepada keluarga Daotian karena telah mengirim ramuan yang diperlukan. Kakak Suko menyanjungku. Kita adalah mitra, harus saling mendukung. Jika ada di antara kalian yang memiliki ramuan obat terkait, kalian juga dapat mengirimkannya ke sini. Kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. Terima kasih semuanya. Baiklah, semuanya terima kasih atas kerja keras kalian. Sampai jumpa lain waktu. Selamat makan malam-malam ini. Sekarang perjanjian pengadaan ramuan obat telah selesai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya, tentu saja mengerahkan penjaga berat di gudang keluarga Dong FINGMO. Tapi dengan cara ini, akankah Ming He benar-benar datang? Aku tidak yakin. Jika dia menginginkan ramuan itu, dia pasti akan datang. Kalau begitu aku akan berada di depan pintu gudang, menyergap, dan menangkapnya seperti kura-kura dalam tempayan. Bagus, tapi untuk amannya, tumpukan rempah ini tidak bisa ditempatkan di gudang keluarga Dongfang Anda lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Dongfang Zui, semua rempah yang dibeli kali ini akan ditempatkan di gudang keluarga Daotian. Mengapa melakukan ini? Kita akan bermain trik menggunakan tanah kosong untuk tidak menanam apapun. Jangan bergerak lagi, dan aku tidak akan sopan. Kau telah menemukanku. Ming He, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri kali ini. Melarikan diri dengan kalian semua. Ming He bahkan sekarang. Kau masih sangat sombong bukan? Aku beritahu padamu, hari ini aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Baiklah. Jika kau punya kemampuan maka cobalah. Mojong, Terkejut. Kau tidak keracunan. Apel, aku tahu kau akan melakukan sesuatu seperti ini. Dan kau tidak mengizinkan kami untuk bersiap. di mana Ming He yang asli? Ming He akhirnya di sini. Kau menemukanku. Ming He, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Hanya kau. Dan aku. Ming He tidak menyangka ini bukan? Wang Tianlong. Ini kau. Aku tidak menyangka kau juga berada di rumah Dao Tian. Aku tahu kau akan datang ke sini. Jadi aku sudah menunggumu. Orang bijak mungkin membuat 1000 perhitungan. Tetapi dia pasti membuat satu kesalahan. Kau ditakdirkan untuk kalah dariku. Omong kosong. Ming He, kau harus menyerah. Kau ingin aku menyerah. Lihatlah. Dan lihat. Apakah kau punya kemampuan? Dengan aku di sini hari ini, kau tidak akan berhasil. 3 tahun lalu aku membunuhmu sekali. 3 tahun kemudian. Kenapa aku harus takut padamu, ayo? Xiaobao, Wang Tianlong. Tidak menyangka itu aku kan. katakan padaku di mana Ming He berada. Mohon padaku. Mohon padaku dan akan ku beritahu. Xiaobao, kau mencari mati. Benar sekali. Hari ini, aku Xiaobao akan melawan. Kau Raja Tianmu. Bertarung sampai mati. Mimpi yang mustahil. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, Putra Jenderal 7 bintang. Aku punya harga diri. Kebanggaanmu, di tempatku, tidak layak disebut. Aku berjanji pada ayahmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Aku tidak menyangka, kau akan berkolusi dengan Ming He. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, jangan buang-buang napasmu. Bunuh atau ampuni aku itu pilihanmu. Jika kau memberitahuku lokasi Ming He, aku bisa mengampuni nyawamu lagi. Kau berharap. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Saudara Long,
Kau membunuhnya. Bagaimana kita seharusnya menemukan Meng He sekarang? Jangan khawatir, aku punya cara. Ming He, beraninya kau datang ke sini. Kenapa aku tidak berani? Bahkan jika Raja Wu ada di sini, dia tidak bisa menghentikanku. Sombong, aku akan menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Bahkan Raja Wu bukan tandinganku. Apa hakmu untuk memamerkan kekuatanmu di depanku? Kurang bicara, ayo bertarung. The film was translated and narrated by M Media. Ming He, tunggu saja. Raja Tianmu tidak akan membiarkanmu pergi. Sayang sekali kau tidak akan hidup untuk melihatnya. Sialan kau, Wang Tianlong. Stewart Lei. Benar-benar kau. Paman kedua, apa yang kau bicarakan? Ini Tuan Meng He. Kalian berdua bodoh. Kalian hampir mengungkapkan lokasiku. Jika bukan karena fakta bahwa kalian berdua masih agak berguna, aku sudah akan membunuh kalian dengan satu serangan telapak tangan. Tidak. Tuan Meng He, Wang Tianlong yang mengancamku untuk mengungkapkan lokasimu. Jika ada yang patut disalahkan, itu Wang Tianlong. Ya, dia Wang Tianlong. Siapa yang berani memanggil namaku? Wang Tianlong. Bukan, Raja Wu. Akhirnya kau datang juga. Memang aku telah tiba. Ming He, lama tidak bertemu. Raja Wu. Sudah lama sekali aku tidak menyangka. 3 tahun lalu di bawah pengaruh racunku, namun kau masih hidup. Aku juga tidak menyangka. Kau akan selamat. Di bawah tebasan pedang emasku. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, jangan buang-buang kata. Mari selesaikan ini dengan tinju kita. Tidak secepat itu. Apa kau pikir, hanya kalian beberapa bisa mengalahkanku? Aku membunuhmu 3 tahun lalu, dan aku bisa melakukannya lagi. Ming He, oh Ming He. Kau pikir racunmu masih bisa membunuhku? Wang Tianlong diam. Racun Tuan Meng He tak tertandingi di dunia. Itu bisa membuatmu berharap mati. Mo Wan Er, bahkan sekarang pun kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Tidakkah kau tahu, kakakmu Mo Chong dikalahkan oleh kakak Zia, dan hanya butuh 1 tembakan. Apa-apa yang kau katakan? Kau membunuh saudaraku. Si bodoh Mo Chong itu menyamar sebagai Ming He untuk mencuri obat dari gudang grup Dongfang, dan kakak Zul menembaknya hingga tewas. Kau terkutuk. Kau benar-benar membunuh saudaraku, Tuan Meng He. Kau harus mendapatkan keadilan untukku. Mereka membunuh saudaraku. Kau harus membantuku membunuh mereka. Ya, bunuh mereka. Paman kedua, apa kau ingin menjadi seperti Mo Warner, memutuskan semua hubungan dengan kami juga? Ya, kita bukan lagi keluarga. Tuan Ming He, bunuh mereka. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo Wang Tianlong, biar kulihat apakah latihan pedangmu selama 3 tahun ini telah meningkat. Baiklah. Aku ingin melihat. Apakah racunmu bisa menembus pedangku? Tidak, aku tidak akan menggunakan racun hari ini. Aku akan bersaing denganmu menggunakan pedang. Ayo. Lumayan pantas menjadi Raja Wu. Keterampilan pedangmu telah meningkat pesat sejak 3 tahun lalu. Permainan pedangmu juga tidak buruk, tapi dibandingkan dengan milikku, itu jauh lebih rendah. Benarkah begitu? Kau benar-benar bisa menggunakan tebasan pedang emas. Tidak salah. Tidak menyangka buka, Raja Wu. Jadi kenapa, kalau aku bisa? Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kalau begitu coba lagi. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau baik-baik saja? Dia mati, dia mati. Ampuni nyawa mereka, pergi dari sini sekarang. Pergi-pergi. Dia mati. Dia mati. Dongfang Zul, aku menemukan keberanianmu terpuji, memutuskan untuk menganugerahkan kepadamu gelar Dewa Perang Dongfang. Aku juga Dewa Perang. Bagus. Permisi, bolehkah saya menyela? Saudara Long, bagaimana denganku? Apa yang bisa kulakukan? Kau
Kalau begitu aku akan menganugerahkan kepadamu gelar kakak iparku. Kakak ipar. Mungkin kau akan segera menjadi seorang paman. Kakak, Kalau begitu cepatlah, kau dan adikku sangat cocok. Di masa depan kau pasti akan menciptakan Tianlong kedua. Kupikir keponakanku nanti seharusnya tidak perlu repot-repot dengan ramuan obat apapun. Cukup tinggal di rumah, menjadi pangeran saja sudah cukup. kakak,